神灵啊，求你来，我软弱，你明白，我无言，你叹息，亲自为我代求，你检查我的心，是我走在属神之意，你医治我的灵，使我生命再次绚丽。我心不足赞美，我灵不足称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典是一生之久。我心不足赞美，我灵不足称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。你鉴赏我的心，使我走在属神之地，你医治我的灵，使我生命再次绚丽。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典是一生之久。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。我心不住赞美，我灵不住称谢，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。
在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。神灵啊，求你来，我软弱，你明白，我无言，你叹息，亲自为我代求，你检查我的心，是我走在属神之意，你医治我的灵，使我生命再次绚丽。我心不足赞美。呈现一宿虽有哭泣，早晨必还
现，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。你肩上我的心，使我走在属神之地。你医治我的灵，使我生命再次绚丽。我心不住赞美。成全，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典是一生之久。我心不住赞美。Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama menaikkan setiap doa kita, menaikkan setiap pujian kita bagi Tuhan. Sebelumnya saya persilakan kita semua untuk bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan, untuk kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Kita naikkan pujian. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat. Yang beri rohnya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang Tuhan.
masuk hadirat. Yesus kau Allahku, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku Yang turun ke dunia. oh Yesus, Ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. aku Menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dengan penuh ucapan syukur kita. Kita mau bersama-sama bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kita ini di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan, semua pertolongan Tuhan, semua anugerah Tuhan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya membuat kami kuat sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang boleh Tuhan terus berikan kepada kami. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk pendidikan. Terima kasih untuk orang-orang yang ada di dekat kami yang selalu Tuhan pakai untuk membentuk kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang dapat kami naikkan selain puji dan sembah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama bersatu hati. Kami menyerahkan ibadah puji dan doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang bertahta, kiranya Tuhan selalu memberkati, sehingga melalui ibadah ini kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita mau berdoa. Mari yang pertama kita mau berdoa bersama-sama. Kita doakan untuk setiap kesehatan keluarga kita, agar semua keluarga kita dapat terhindar dari penularan virus COVID-19 ini. Mari kita buka suara kita naikkan doa kita ini. Kami berdoa saat ini Tuhan menyerahkan untuk semua keluarga besar kami, semua jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan mereka, agar mereka semua boleh terhindar dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada ketakutan yang ada dalam hati kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Tuhan juga boleh menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami semua boleh terbebas dari virus ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Terima kasih Yesus. Kita juga berdoa untuk peran dan kesiapan setiap posyandu, puskesmas, klinik di seluruh wilayah Indonesia dalam menangani setiap orang yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap posyandu, puskesmas, klinik, rumah sakit dimanapun saat ini berada Tuhan, baik di daerah maupun di kota-kota besar. Kami berdoa agar Tuhan juga boleh memberkati pelayanan mereka. Tuhan juga boleh memberkati setiap mereka. Dan juga ketersediaan tenaga kesehatan Tuhan juga berkati Bapak. Sehingga dari semuanya itu juga boleh semakin menunjang keadaan saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, keadaan saat ini semakin terpuruk Bapak. Kami berdoa menyerahkan untuk semuanya Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Berkati para medis. Berkati setiap orang-orang yang ada di sana yang bertugas. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita juga mau berdoa saat ini. Kita menyerahkan untuk para lansia secara khusus yang ada di gereja kita.
mereka yang rentan terhadap penularan virus COVID-19 ini, agar penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali berdoa menyerahkan untuk setiap orang tua kami, para lansia yang ada di gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu. Kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Secara khusus kesehatan mereka Tuhan, kami tahu bahwa mereka sangat rentan untuk terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, kiranya anugerah Tuhan terus ada bagi mereka, terus ada bagi setiap mereka, sehingga kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka itu juga boleh terus menambah semangat mereka untuk menjalani kehidupan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan para lansia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Selanjutnya kita mau berdoa menyerahkan untuk rencana GMI Bethlehem dalam mempersiapkan tatanan baru ibadah offline secara bertahap dan bijak. Kita doakan semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami Tuhan secara khususnya yang saat ini sedang mempersiapkan ibadah secara online dan juga offline. Kami berdoa menyerahkan untuk semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh turut campur tangan ketika pada waktunya nanti ibadah ini akan dilakukan secara konvensional. Kami rindu Tuhan, semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Berkati gereja ini Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalamnya. Berkati juga setiap mereka yang bertugas, mereka juga yang terlibat dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkati semuanya Yesus. Kita tahu bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun di dalam keadaan yang terpuruk, seringkali ada ketakutan dalam diri kita. Tapi percayalah dengan hati kita bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu Tuhan. Ada pengharapan di dalammu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Oh hatiku percaya. Hatiku Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita mau kembali berdoa. Saat ini kita mau berdoa menyerahkan untuk Sekolah Metodis 2 secara khusus dalam mempersiapkan pembelajaran online di semester baru ini agar pembelajaran juga boleh berjalan dengan baik. Kita doakan semua guru-guru yang ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk sekolah kami, Sekolah Metodis 2, yang saat ini terus berjuang untuk mengupgrade diri, secara khusus dalam mempersiapkan, memasuki semester baru di tahun ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah
agar Tuhan juga boleh terus memberikan mereka kemampuan, terus memberikan mereka ide-ide baru untuk boleh mengupgrade diri. Dan juga kami berdoa menyerahkan untuk setiap guru-guru yang ada, yang telah Tuhan tempatkan di sekolah ini Tuhan, agar jamahan Tuhan juga boleh terus ada bagi setiap mereka, secara khusus dalam mempersiapkan diri memasuki tahun pembelajaran baru ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan boleh menaungi setiap mereka Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita juga berdoa menyerahkan untuk keluarga yang masih ragu dan belum percaya kepada Yesus. Kita doakan agar mereka juga boleh memperoleh jamahan dari Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan suatu saat nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berdoa juga menyerahkan untuk beberapa keluarga yang ada di gereja kami, yang mungkin sampai saat ini masih mengeraskan hatinya, masih belum membuka hatinya untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami rindu Tuhan, agar Tuhan juga boleh menjamah hatinya. Tuhan juga boleh meluluhkan hati mereka, sehingga kami boleh melihat suatu saat nanti Tuhan, biarlah mereka juga boleh ada bersama-sama dengan kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan juga boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling mereka, secara khusus orang-orang percaya, agar mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan mereka, orang-orang yang belum percaya ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Selanjutnya kita mau berdoa menyerahkan untuk jemaat yang sedang sakit dan mengalami pergumulan, agar diberikan kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan. Mari kita buka suara kita bersatu dalam doa. Kami kembali menaikkan doa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang mengalami sakit penyakit. Kami rindu Tuhan, biarlah di masa-masa sukar yang mereka alami, jamahan Tuhan juga boleh ada bagi mereka. Sukacita Tuhan juga boleh ada bagi mereka. Biarlah melalui obat-obatan, melalui para medis, dan melalui keluarga yang mendampingi mereka, itu semua juga boleh menjadi alat Tuhan untuk memulihkan mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah sukacita Tuhan boleh ada bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh kembali bersemangat untuk menjalani setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. El Shaddai, Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa di balik setiap masalah-masalah kehidupan yang kita alami, ada Allah kita, Yesus Kristus yang bersama-sama dengan kita. Dia akan terus menopang setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, sebab ada Allah yang menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Masih melanjutkan pokok doa kita. Selanjutnya kita berdoa menyerahkan untuk para orang tua yang berperan sebagai single parent. Kita doakan agar Tuhan boleh menguatkan mereka, boleh terus menyemangati mereka untuk terus berjuang bagi keluarga mereka masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para orang tua yang Tuhan izinkan untuk menjadi single parent. Tuhan, kami rindu agar Tuhan juga boleh menguatkan setiap mereka. Terus memberikan mereka semangat. Terus memberikan mereka hati untuk boleh berjuang bagi keluarga mereka, Bapa. Meskipun harus sendiri, Tuhan. Kami tahu itu bukanlah satu perkara yang gampang. Tapi kami percaya, Bapa, bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar yang dapat mereka peroleh. Akan ada sukacita yang mereka peroleh. Karena kami percaya, Tuhan, sebab Engkau adalah sumber dari segala sesuatu yang kami terima sampai saat ini, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, Bapa. Saat ini, saya mengajak semua jemaat sekalian untuk bersatu, untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan setiap seruan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, sekali lagi malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami melalui ibadah online ini, bersama-sama bersekutu, bersama-sama bernyanyi, bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama menaikkan setiap kerinduan-kerinduan kami. Dan malam hari ini Bapa, kami rindu Tuhan berbicara bagi setiap kami. Tuhan tolong, Tuhan buka telinga, Tuhan buka hati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan ini boleh sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan sesuatu sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya yakin setiap kita di tempat ini, setiap kita pasti pernah baca buku gitu ya. Entah itu kita yang memang sering baca buku, kita yang emang senang baca buku, atau mungkin kita yang tidak suka tapi dulu mungkin waktu sekolah, waktu kuliah, atau waktu kerja kita pernah baca buku.
Setiap kita pasti pernah baca buku gitu kan. Nah hari ini saya ingin men-sharingkan satu hal. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi Bapak Ibu ya. Salah satu hal yang paling saya suka ketika saya baca buku adalah ketika saya masuk ke dalam bab-bab yang baru. Jadi misalnya saya sudah baca bab 2 nih. Baca, kemudian bab 2 selesai, mau masuk ke bab 3. Nah itu salah satu bagian favorit saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi setelah bab ini. Apa yang ditulis di bab berikutnya oleh sang penulis buku ini. Saya penasaran, pengen tahu apa kelanjutannya gitu kan. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat satu buku yang kita semua punya. Anda punya buku ini, saya punya buku ini, setiap kita punya buku ini. Nah, mungkin sebagian kita mulai penasaran kan, buku apa ini yang setiap kita punya? Bukan Alkitab Bapak Ibu, ada satu buku lain yang kita semua punya. Buku ini disebut buku kehidupan. Buku kehidupan. Nah buku ini Bapak Ibu, ini semua orang punya. Saya punya, Bapak Ibu punya, semua orang punya. Sadar atau tidak sadar, kehidupan kita di dunia ini, itu sangat mirip dengan ketika kita membaca buku. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini bisa kita katakan sebagai satu buku. Bisa kita gambarkan sebagai satu buku yang kita sebut dengan buku kehidupan. Nah kemudian Bapak Ibu, apa sih isi buku ini? Buku kehidupan ini isinya apa? Buku kehidupan ini menceritakan kehidupan kita selama di dunia. Dari kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia, itu adalah isi buku ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bab pertama dari buku ini, itu adalah ketika kita lahir. Jadi ketika kita dilahirkan di dunia, kita memulai buku ini. Kita mulai mengisi buku ini Bapak Ibu. Kemudian ketika kita mulai beranjak, kita mulai masuk SD gitu ya. Kita jadi bayi, kita masuk SD. Kita membuka lembaran yang baru. Jadi ada bab-bab di dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan masuk SMP, kita buka lembaran yang baru lagi. Kita masuk SMA, kita masuk kuliah, kita buka bab yang baru. Kita bekerja, demikian seterusnya. Mungkin ketika kita menikah, mungkin ketika kita pindah kerja, kita masuk ke satu fase yang baru. Kita terus membuka bab-bab yang baru, kita terus membuka halaman-halaman yang baru di dalam kehidupan kita. Nah hari ini Bapak Ibu, kita kembali akan membuka satu lembaran baru di dalam buku kehidupan kita. Kita akan membuka satu bab yang baru yang disebut dengan new normal. Kita akan masuk satu lembaran baru yang kita sebut dengan new normal. Dan ini pun merupakan satu fase yang baru di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Sebelum kita masuk ke dalam lembaran yang baru, sebelum kita membuka bab yang baru di dalam buku kehidupan kita ini, kita akan melihat satu prinsip penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ada satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan ketika kita akan membuka lembaran baru di dalam buku kehidupan kita. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat yang ke-16 sampai 18. Kita akan membaca Yosua pasal 24 ayat yang ke-16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yosua 24 ayat 16 sampai 18. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang telah kita baca ini merupakan sejarah di dalam kisah bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yosua ketika dia menulis bagian ini, Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Jika kita ingat sejarahnya, waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, berjalan di padang gurun, kemudian Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Suatu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya.
Nah, di dalam bagian yang telah kita baca tadi Bapak Ibu, Yosua membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam satu lembaran yang baru. Yaitu Yosua membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sebelum itu kita bisa melihat Yosua membawa seluruh orang Israel untuk berkumpul. Kita bisa membaca di bagian sebelumnya, para tua-tua Israel, para kepala suku, para hakim, para pengatur barisan, setiap anggota suku, semua mereka dikumpulkan oleh Yosua. Untuk apa? Untuk melakukan satu hal, yaitu melihat kembali lembaran-lembaran sebelumnya. Yosua mengajak bangsa Israel untuk melihat kembali lembaran-lembaran sebelumnya. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Bapak Ibu, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua mengajak bangsa Israel untuk membuka kembali halaman-halaman sebelumnya. Yosua mengajak bangsa Israel untuk melihat kembali apa saja yang sudah terjadi di masa-masa yang lampau. Apa saja hal-hal yang sudah dilalui oleh bangsa Israel. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Yosua pasal yang ke-24. Di situ Yosua mengajak bangsa Israel mengingat kembali bagaimana bangsa Israel dituntun keluar dari perbudakan di tanah Mesir oleh Musa. Kemudian bangsa Israel juga diingatkan bagaimana Tuhan memberikan tanda-tanda. Tuhan memberikan mujizat-mujizat ketika di perjalanan menuju tanah Kanaan. Kemudian Yosua juga mengajak bangsa Israel untuk melihat bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel dari berbagai hal. Tuhan juga menghalau musuh-musuh bangsa Israel. Dan pada akhirnya Tuhan memimpin bangsa Israel menyelesaikan 40 tahun perjalanan di padang gurun. Dan hari ini ketika di dalam Yosua pasal yang ke-24, Yosua akan membawa bangsa Israel untuk kembali membuka satu lembaran yang baru. Untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Yosua kembali mengajak bangsa Israel untuk mereview kembali apa saja yang sudah mereka alami, apa saja yang sudah mereka lalui. Dan mereka bisa melihat bahwa semenjak mereka keluar dari tanah Mesir, sampai sekarang, sampai ketika mereka memasuki tanah Kanaan, ada banyak sekali hal-hal yang sudah mereka lalui. Ada begitu banyak sekali hal-hal yang sudah mereka lalui. Dan mereka disadarkan bahwa jika bukan Tuhan yang memelihara mereka, mustahil mereka bisa sampai pada saat itu. Jika bukan Tuhan yang menolong mereka, mustahil bangsa Israel bisa melewati segala sesuatu. Ketika mereka melihat kembali ke belakang, ketika mereka kembali membuka lembaran-lembaran sebelumnya, bangsa Israel diingatkan, jika bukan karena Tuhan yang menolong bangsa Israel, mungkin mereka sudah mati, dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Jika bukan Tuhan yang menolong mereka, mungkin mereka sudah mati, kelaparan di padang gurun. Jika bukan Tuhan yang menolong mereka, mungkin mereka sudah mati, dikejar oleh bangsa-bangsa lain, diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang seperti raksasa. Mereka diingatkan bahwa jika bukan Tuhan yang menolong mereka, maka tidak mungkin mereka bisa sampai pada masa itu. Tidak mungkin mereka bisa melalui segala sesuatu. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Ketika kita membuka bab-bab baru di dalam buku kehidupan kita, penting bagi kita untuk kembali melihat ke belakang. Penting bagi kita untuk kembali membuka halaman-halaman sebelumnya. Untuk melihat lagi apa saja yang sudah kita lalui selama ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita sedang menjalani satu hal, ketika kita sedang mengalami satu hal, seringkali kita tidak dapat mengerti kenapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi. Ketika bangsa Israel sedang dalam padang gurun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mungkin mereka bertanya-tanya. Bahkan mereka berkata, kenapa Tuhan biarkan kami kelaparan? Kenapa kami harus menghadapi bangsa-bangsa yang besar-besar ini, yang seperti raksasa ini? Dan di dalam kehidupan kita pun kita mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Terkadang ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Dan kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Tapi Bapak Ibu, saya belajar ketika kita melihat kembali ke belakang, kita akan disadarkan akan betapa luar biasanya penyertaan Tuhan. Ketika kita melihat kembali ke belakang, kita akan melihat hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lihat sebelumnya. Bapak Ibu, ketika saya menjalani pembentukan 4 tahun di SCT Bandung,
Ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi? Saya di sini untuk belajar. Saya di sini untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi? Banyak hal yang membuat saya bertanya-tanya, Bapak Ibu. Banyak hal yang membuat saya heran. Kenapa kok hal ini diizinkan oleh Tuhan terjadi? Dan pada saat itu saya tidak mengerti. Apa alasannya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Tapi Bapak Ibu, ketika saya menyelesaikan 4 tahun pembentukan di ICT Bandung, saya ingat satu hari ketika saya akan dikirim untuk praktek 1 tahun. Pada saat itu saya duduk di kamar saya mengingat kembali apa saja yang sudah saya lalui selama 4 tahun itu. Dan ketika saya duduk, saya mengingat kembali apa yang sudah saya lalui, Bapak Ibu, saya disadarkan bahwa jika bukan Tuhan yang menolong saya, mustahil saya bisa lewat 4 tahun tersebut. Jika bukan Tuhan yang menyertai saya, mustahil saya bisa melewati segala hal-hal itu. Saya kuliah bahasa Mandarin, sampai rasanya mau nangis darah gitu ya. Setelah 4 tahun saya sadar, Bapak Ibu, jika bukan Tuhan yang menolong saya, itu mustahil saya bisa lewati hal itu. Mandarin saya begitu terbatas. Saya lewati kuliah-kuliah, sistematika. Setelah 4 tahun saya sadari, jika bukan Tuhan yang menolong saya tidak mungkin melewati hal itu. Saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup hebat untuk bisa mengerti semua itu. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan yang saya lalui. Dan saya terus disadarkan, jika bukan Tuhan yang menolong saya, mustahil saya bisa ada sampai saat ini. Mustahil saya bisa melayani saat ini. Saya disadarkan bahwa segala sesuatu hanya karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan segera memasuki satu lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk di dalam apa yang kita sebut dengan new normal. Ini merupakan satu lembaran baru. Ini merupakan satu bab baru di dalam buku kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini, sebelum kita masuk dalam lembaran yang baru, saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan, Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat, kembali membuka halaman-halaman sebelumnya, kembali mengingat, melihat lagi ke belakang. Apa saja yang sudah Tuhan lakukan bagi kita selama ini? Apa saja yang sudah kita lalui selama ini? Ingatlah lagi hal-hal yang sudah kita lalui. Ingatlah lagi segala pergumulan, segala kesulitan yang pernah kita lalui. Dan ingatlah lagi bagaimana kita dapat melewati segala sesuatu itu hanya karena pertolongan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang pernah melewati masalah ekonomi. Kita bertanya-tanya, bagaimana ini Tuhan? Ekonomi begitu sulit, saya begitu mengalami kesulitan keuangan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi entah bagaimana kita bisa melewati hal tersebut. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kekecewaan. Mungkin ada di antara kita yang pernah dikhianati. Dan kita bergumul. Dan entah bagaimana kita bisa melewati hal tersebut. Mungkin ada di antara kita yang memiliki masalah keluarga, masalah di dalam bidang pekerjaan, masalah dalam studi. Dan kita tidak tahu bagaimana kita bisa melewati hal tersebut. Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kembali melihat ke belakang. Pasti ada begitu banyak hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, kok bisa saya melewati hal-hal tersebut? Kok bisa saya menjalani hal-hal tersebut? Dan ketika kita melewati hal-hal tersebut, ketika kita melihat kembali ke belakang, kita akan disadarkan bahwa jika bukan Tuhan yang menolong kita, mustahil kita bisa melewati hal-hal tersebut. Bapak Ibu, kita akan segera memasuki satu bab yang baru dalam buku kehidupan kita. Dan kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Hari ini adalah satu bab di dalam kehidupan kita. Hari besok, masa depan adalah lembaran yang baru lagi di dalam buku kehidupan kita. Dan masa depan ini mungkin penuh dengan pertanyaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Mungkin halaman berikutnya dari buku kehidupan kita ini akan berisi cerita-cerita yang bahagia. Tapi mungkin juga halaman-halaman berikutnya akan berisi dengan begitu banyak kesulitan. Mungkin di masa depan kita akan menghadapi begitu banyak kesulitan. Mungkin di masa depan kita harus menghadapi begitu banyak tantangan. Ada banyak pergumulan. Ada banyak hal-hal yang akan kembali membuat kita bertanya-tanya. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tapi hari ini firman Tuhan ingin menguatkan kita
Firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa tantangan apapun yang engkau hadapi di masa depan, ingatlah bagaimana Tuhan telah memimpin dan memelihara engkau sampai saat ini. Bukalah kembali halaman-halaman sebelumnya dan lihatlah kembali bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan Anda selama ini. Ingatlah bagaimana Tuhan telah membawa engkau melewati hal-hal yang mustahil bagi seorang manusia. Ingatlah kembali bagaimana Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Tuhan yang telah menolong kita di masa lalu, Tuhan yang sama yang akan menolong masa depan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di masa yang lampau, janji kasih setianya, penyertaannya tidak akan berubah. Bapak Ibu, masa depan memang penuh dengan pertanyaan. Secara khusus di masa pandemi ini, kita mengalami begitu banyak kesulitan, kita mengalami begitu banyak pergumulan. Tapi ingat satu hal, apapun yang terjadi di masa depan, tetap bersandar, tetap percaya, dan tetap mengandalkan Tuhan. Maka suatu hari, ketika engkau memasuki lembaran yang baru di dalam buku kehidupan Anda, kau akan melihat betapa ajaib, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan kita. Saya akan menutup renungan firman kita dengan satu quote. Masa depan memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi Tuhan yang telah menyertai engkau selama ini, Tuhan yang telah menyertai masa lalumu, Tuhan yang sama yang akan menyertai masa depanmu. Bapak Ibu, saya rindu firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kita, mengingat kita bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang telah menyertai masa lampau kita, Tuhan yang sama yang akan menyertai masa depan kita. Tidak peduli seberat apapun, tidak peduli apapun pergumulan yang harus kita hadapi, Tuhan akan tetap menyertai kita. Bapak Ibu, saya mau mengundang kita malam hari ini untuk mengambil beberapa saat. Kita berdoa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Malam hari ini saya mau kita kembali mengingat apa saja hal-hal yang sudah kita alami di masa lampau. Saya yakin di masa yang lalu hingga saat ini, ada begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Mungkin itu di dalam keluarga, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lalui sebagai seorang manusia. Tapi entah bagaimana kita dapat melewati hal-hal tersebut. Dan hari ini kita disadarkan bahwa jika bukan Tuhan yang menolong kita, tidak mungkin kita dapat melewati hal-hal itu. Malam hari ini biarlah kita berdoa di hadapan Tuhan. Masa depan kita memang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin hidup kita akan dipenuhi dengan pergumulan. Mungkin masa depan kita ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi ingatlah Tuhan yang sama yang menyertai masa lalumu. Tuhan yang menyertai engkau hingga saat ini. Tuhan yang sama yang akan menyertai masa depanmu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Dia, Tuhan kita. Mari untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mau mengundang kita semua untuk mengangkat satu pujian yang mengatakan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, hanya Dia Tuhan. Kasih setia tidak akan tergoyahkan. Sekalipun dunia bergoncang, tapi Dia tetap Allah. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai
Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Sekali lagi kita katakan selamanya ku sembah Engkau Yesus, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini. Mengingat kami bahwa sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia penuh dengan ketidakpastian, sekalipun masa depan kami penuh dengan tanda tanya, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak tergoyahkan. Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, mungkin masa depan kami penuh dengan pertanyaan. Mungkin ada banyak hal, ada banyak pergumulan, mungkin ada banyak kesulitan yang harus kami hadapi di masa depan. Tapi biarlah kami bersandar kepada Allah yang sama, Allah yang telah menyertai masa lalu kami hingga saat ini, Allah yang sama yang akan menyertai masa depan kami. Sebab kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Penyertaan Tuhan bagi kami akan tetap sama. Kasih setia Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan kami. Apapun yang akan kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami. Bila kehidupan kami, hamba-hamba-Mu kami serahkan, bagi kemuliaan nama Tuhan, ada senantiasa di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk ibadah kami pada malam hari ini, biarlah sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Jemaat saya udah untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan kalau dosa. Mari jemaat yang terkasih, kita arahkan hati kita dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah doa malam kita sudah selesai. Jemaat dipersilakan mengambil satu sejenak. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.